kita masuk ke aspek pelaksanaannya di lapangan. Bagaimana Bu proses penunjukan lokasi kurban dilakukan Ibu? Ya, penunjukan lokasi kurban itu dilakukan dengan surat resmi dari Setpres kepada Pemda provinsi ataupun Pemda kabupaten kota. Jadi Setpres yang akan melakukan koordinasi, kita memisahkan ya antara peranan dari, kalau kita kaki tangan di bawah adalah dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Sementara kalau dari Setpres, dia dengan bidang Kesra seperti itu. Jadi nanti akan ada surat dari Setpres ke kita, lokasi masjid yang dipilih. Berdasarkan tadi rapat, memang lokasi masjid beberapa provinsi sudah menyerahkan datanya, tapi masih ada beberapa provinsi yang belum menentukan lokasi masjidnya itu kapan. Nah, selain itu di sini juga ada nanti teman-teman dari ketika memang lokasi datanya sudah ada. Nah, di JPKH juga melakukan koordinasi terkait dengan pemantauan pada saat hari hak pelaksanaan kurbannya. Nah, itu dikoordinir oleh teman-teman dari Direktorat Kesmafed seperti itu. Nah, kalau kita nanti dari JPKH itu juga tim yang untuk pemantauan pada hari haknya. Tapi yang untuk penentuan lokasi masjidnya itu ditentukan oleh teman-teman dari Setpres seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu. Terkait dengan proses pemilihan tersebut, tentu ada standar yang harus dipenuhi nih agar kualitasnya tetap terjaga. Nah, apa saja sih Bu kriteria sapi kurban yang berkualitas? Ya, kriterianya itu sapi kurbannya itu sehat, tidak cacat, jantan, tidak dikebiri. Nah, untuk menunjukkan sehatnya itu adalah harus ada SKKH-nya atau surat keterangan sehat seperti itu. Karena ini merupakan sapi kurban yang lebih banyak dominan berasal dari ternak lokasi yang bersangkutan, bisa di daerah yang bersangkutan, minimalnya adalah SKKH itu untuk lintas masih di dalam provinsi ya dalam kabupaten yang sama seperti itu. Jadi dia memang harus sehat dan memang harus ada surat rekomendasi juga dari dinas provinsi. Nah, dinas provinsi itu juga rekomendasinya juga berasal dari dinas kabupaten kota. Jadi kita berjenjang, Pak. Jadi kita memegang dari dinas provinsi melakukan koordinasi dengan teman-teman dari dinas kabupaten. Syaratnya, kriterianya seperti itu. Jadi dia harus sehat dan bobot badannya juga, Mbak, minimalnya itu 1 ton. Tapi boleh nggak di bawah 1 ton? Boleh. Dengan catatan bahwa memang itu ternak yang memang paling besar yang ada di wilayah daerah itu intinya. Ketika memang paling tingginya ada 500, maka pengajuan ternaknya itu bisa 2 ekor seperti itu. Jadi 500 kali 2. Jadi kita kayak untuk wilayah mungkin Jawa nggak masalah ya, berat 1 ton, 900, 800. Tapi untuk yang Indonesia Timur mungkin atau daerah yang lebih jauh lagi, daerah Kalimantan tapi yang di ujung gitu kan, itu susah bisa mendapatkan ternak dengan bobot 1 ton. Berarti maksimal bobotnya berapa di sana? Ketika memang cuma 500 atau 600, maka ada kebijaksanaan bahwa itu boleh menjadi diusulkan 2 ekor. Dengan catatan sapi Banmas ini kan Banmas presiden ya, bantuan dari presiden ya. Jangan sampai bobot badannya rendah gitu dibandingkan sapi yang ada yang ketika nanti dikurbankan di lokasi itu. Jadi itu harapannya memang sapi yang tertinggi bobot badannya dan sehat itu, Mbak.